banget nih, malam ini kita bisa undang Dokter Ning untuk bareng sharing sama kita di sini. Jadi Surabaya, Bali, duet ya dok ya, Ya. untuk mengedukasi Indonesia. Oke, jadi mungkin sebelum lanjut bisa perkenalkan diri dulu dokter. Dokter saat ini bertugas di mana, menangani apa saja. Silahkan dokter Ning. Ya, selamat malam semua. Saya Dokter Ninggar. Panggilannya Dokter Ninggar atau Dokter Ning aja. Saya spesialis penyakit dalam di Surabaya. Saya bekerja di Rumah Sakit Husada Utama dan Rumah Sakit Adi Husada di Surabaya. Keduanya rumah sakit rujukan COVID. Jadi kebetulan saya juga langsung menangani pasien COVID. Dan saya juga sempat menjadi pasien COVID juga. Jadi udah lengkap. Oke. Jadi pengalaman secara pribadi, baik itu menjadi pasien dan juga dokter, itu bisa di-sharing ya dok ya pada malam hari ini. Ya. Oke, senang banget dokter Ning. Jadi silakan teman-teman yang punya pertanyaan seputar COVID-19, update-kah itu atau mitos, fakta-kah, silahkan ditanyakan langsung sama dokter Ning, kita akan jawab pada malam hari ini. Oke. Dokter Ninggar. Lanjut aja, saya sudah punya beberapa pertanyaan yang saya tampung dari story saya tadi pagi. Jadi pertanyaan pertama nih dok, ya, untuk saat ini kan banyak masyarakat yang menganggap bahwa aduh males ke rumah sakit, nanti di COVID-in lagi. Nah, itu sebenarnya kalau dari segi keilmuan kita kedokteran, itu bagaimana sih dok penjelasannya? Mohon diterangkan. Kalau rumah sakit meng-COVID-kan, ini sepertinya hanya karena kita kurang mengedukasi atau memang informasi tidak sampai ke masyarakat ya, Dokter Fani. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan kasus-kasus yang sering akhirnya tersebar, itu biasanya masalah pasien yang belum ada hasil swab biasanya. Belum ada hasil swab keluar, tapi karena dia diduga, karena dia mungkin gejalanya memang gejala COVID, akhirnya harus kemudian meninggal belum sempat keluar hasil swab, lalu diperlakukan sebagai COVID. Nah, itu akhirnya banyak keluarga yang tidak terima. Karena sebenarnya itu kan kriteria kasus COVID, ini kan ada suspek, ada probable, ada confirm. Itu semua sudah disepakati secara internasional, mulai dari WHO, lalu Kemenkes kita juga mengadopsi. Jadi kriteria yang sering diributkan di masyarakat itu adalah kriteria probable. Di mana probable itu secara klinis, secara gejala itu mengarah ke COVID. Tapi hasil swabnya belum keluar, jadi belum ada hasil swab. Nah, itu yang sering jadi masalah. Keterlambatan keluar hasil lab berarti ya dok ya? Iya, betul. Dan mungkin belum sempat ya, mungkin pasiennya datang, kondisinya benar-benar jelek, kondisinya buruk sekali, mungkin nggak sampai 24 jam dia meninggal. Itu kan juga sering. Nah, itu yang akhirnya lalu menghembuskan isu kalau rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien, karena belum ada hasilnya, kok dibilang COVID, padahal kriteria probable itu ada, dan itu yang menilai adalah dokter yang pada saat itu menangani, ya kan? Jadi kita kan dokter bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kriteria probable atau suspek atau terkonfirmasi? Ya. Gejalanya apa-apa saja? Ya, kalau kriteria probable dan suspek itu hampir sama ya, pokoknya dia ada gejala, dan dia juga mungkin ada riwayat kontak, atau dia juga ada riwayat bepergian ke tempat yang memang endemis gitu ya. Tapi kalau sekarang di Indonesia untuk kriteria itu, untuk bepergian itu sepertinya kemana-mana sekarang tetap beresiko ya. Jadi kita lebih tanya mungkin kontak eratnya. Lalu kalau misalnya tidak ada kontak erat pun, kadang juga bisa, karena virus ini sudah menular secara transmisi lokal. Artinya di mana-mana sudah bisa terjadi. Mungkin dari keluarganya, dia nggak tahu keluarganya OTG. Nah, itu kan banyak ya. Nah, makanya kalau untuk probable itu biasanya sudah ada gejala-gejala. Misalnya nih, yang paling sering tentunya gejala itu seperti gejala flu ya. Ada demam, mungkin batuk pilek, atau kadang tidak ada batuk pilek, cuman demam aja, sesak. Nah, itu kan mengarah ke COVID. Nah, itu kalau pasien datang dalam kondisi seperti itu, apalagi didukung misalnya foto rongsennya ada gambaran pneumonia. Pneumonia itu keradangan di paru. Nah, itu kita wajar untuk mensuspek atau mengkondisikan pasien itu sebagai pasien probable. Itu artinya kita harus buktikan dan kita harus perlakukan dia COVID sebelum terbukti tidak. Karena itu kan berhubungan dengan perawatannya, harus di ruang isolasi, lalu melindungi orang sekitarnya, keluarganya, pasien lain. Nah, itulah seperti itu. Yaitu akhirnya muncul isu itu rumah sakit meng-COVID-kan kan, karena belum ada hasil. Belum lagi nanti kalau misalnya ternyata hasilnya keluar, ternyata swabnya kok negatif. Lalu muncul lagi isu-isu seperti itu kan, Dokter Fani, padahal
swab negatif itu tidak menyingkirkan loh. Jadi yang harus diingat itu sensitivitas swab PCR itu tidak tinggi. Jadi sensitivitas swab PCR itu hanya sekitar 60-70%. Jadi kemungkinan negatif palsunya masih lumayan besar. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan klinis yang sesuai dengan COVID, tapi hasil swabnya negatif, kita tidak boleh langsung memutuskan, oh ini bukan COVID. Harus diulang swabnya biasanya. Nah, sementara kalau pasiennya udah meninggal kan kita sudah nggak bisa ngulang. Nah, itu akhirnya jadi masalah juga. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi berapa kali sebenarnya untuk membuktikan bahwa seseorang itu dia terkonfirmasi COVID harus diswab berapa kali PCR? Ya, oke. Kalau untuk swab PCR, kalau misalnya keluar hasil positif, apalagi ada gejala yang memang mencurigakan, itu kalau sudah 1 kali positif itu kita sudah confirm, ya. Jadi sudah confirm karena kemungkinan positif palsu pada swab PCR itu sangat rendah, kemungkinan hanya 1%. Jadi ada tuh penelitian ya, saya juga pernah jelasin di live IG saya. Jadi itu ada penelitian tentang sensitivitas swab PCR dari 100 orang. Jadi dari 100 orang populasi, ini dianggap 80-nya itu dia COVID, membawa virus COVID. Lalu setelah itu di tes PCR, ternyata dari 80 itu 56 itu positif, sisanya tidak positif. Nah, tapi kalau nggak pakai gambar agak sulit ya, Dok. Pokoknya intinya seperti ini. Kalau ada swab PCR hasil positif, itu 99% pasti dia COVID. Jadi kemungkinan salahnya itu cuma 1%, ya. Tapi kalau dia negatif, kemungkinannya dia salah, kemungkinannya tuh dia sebenarnya positif tapi terdeteksi negatif, itu ada sekitar 30-40%. Jadi besar sekali. Jadi kalau ada harus diulang ya, Dok, ya, untuk negatif ya. Keakuratannya itu ya harus diulang ya, Dok, ya. Ya, tapi kalau positif 1 kali aja cukup. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tika di Denpasar. Ya. Ketika saya setelah melalui masa isolasi 14 hari, apakah saya harus swab lagi, dokter? Kebetulan saya memiliki gejala yang ringan, bahkan hampir tidak bergejala, hanya kayak ngerasa masuk angin aja. Dan saya disuruh isolasi, kebetulan karena saya punya bayi, saya isolasinya di rumah, supaya bisa tetap menyusuinya tidak berjauhan, seperti itu. Perlukah untuk pasien sembuh itu diswab ulang, dokter? Ya. Setelah melalui masa isolasinya. Ya, kalau ikut kriteria Kemenkes, ini juga mengadopsi dari WHO ya, itu kalau misalnya ada gejala, itu sebenarnya cukup isolasi aja 10 hari plus 3 hari bebas gejala, tidak perlu dilakukan swab ulang. Itu sebenarnya rekomendasinya. Tapi itu kembali lagi ke kondisi masing-masing daerah. Misalnya kondisi masing-masing ibunya tadi itu ada di bawah naungan puskesmas apa, misalnya seperti itu. Atau di monitor oleh dokter siapa. Nah, itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Ada yang tetap masih memberlakukan harus di-swab 2 kali negatif baru dinyatakan sembuh. Itu WHO pun menyatakan itu kebebasan dari masing-masing negara. Jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya memang dokternya yakin ini memang sudah sembuh, tidak menular, tidak perlu swab lagi, ya bisa aja. Jadi tetap harus ada penilaian dari dokter ya, Dokter Fani. Jadi ada yang boleh langsung lepas isolasi, ada yang memang minta swab ulang gitu. Ini ada pertanyaan dari Brahmatara Alvaro, mungkin dokter bisa lihat juga. Apakah COVID itu berbahaya? Kenapa kok banyak yang OTG? Berarti kan emang flu biasa. Nah, itu dokter bisa dijelaskan dari beberapa aspek. Silahkan, dokter. Oke, gini ya. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Saya sebenarnya sudah sering jelasin. Jadi, kenapa kok banyak OTG? Ini sebenarnya OTG ini nggak cuma istilah ada di COVID ya. Banyak penyakit yang tidak bergejala tapi dia bisa menular. Itu banyak sekali. Nah, kenapa pada COVID ini OTG tapi kok dibilang berbahaya? Justru penyakit-penyakit infeksi menular seperti ini yang sulit dikendalikan penularannya itu adalah bila jauh lebih banyak orang yang gejalanya ringan dibanding yang berat. Kita bandingkan SARS sama MERS ya dulu. Kalau SARS sama MERS dulu, itu tingkat tinggi. Tapi akhirnya penularannya lebih bisa dikendalikan. Yang kena itu
sakit, mungkin gejalanya sangat ringan, dia di rumah aja istirahat langsung sembuh. Padahal penularan COVID ini masa infeksiusnya bisa sampai 2 minggu. Jadi misalnya nih, dia hari pertama kena hari Senin gitu ya, dia cuman bergejala mungkin 2 hari. Dia mungkin bergejala 2 hari, setelah itu dia merasa badannya sudah enak. Nah, setelah itu, tapi dia masih tetap bisa menularkan sampai 2 minggu ke depan. Nah, ini yang sering tidak dipahami. Inilah yang namanya OTG. Jadi orang itu sempat sakit sangat ringan, tapi dia belum melewati masa infeksiusnya, dia masih bisa menularkan. Nah, ini yang disebut OTG, dan ini yang berbahaya karena tidak semua terjaring rumah sakit gitu loh. Tidak semua bisa kelihatan mata. Ya, jadi infeksi yang tidak bergejala ini aslinya banyak sekali. Kalau saya sering ngasih contoh ekstrim itu HIV, Dokter Fani. Ya, HIV itu sekali kena itu dia tidak bergejala sampai 15 sampai 20 tahun. Tapi selama 15 sampai 20 tahun itu dia menular, ya kan? Tapi menularnya memang tidak lewat droplet, dia menularnya lewat cairan tubuh. Jadi penularannya lebih jarang, ya kan? Kalau droplet dia menularkan 15 tahun ya pasti jauh lebih berbahaya daripada COVID, ya kan? Tapi ini yang dibandingkan selalu masa inkubasi yang terendah, masa inkubasi atau penularan yang paling singkat itu bahkan ada yang 0 hari ya dokter, hitungan hari juga ada ya, nggak mesti 7 hari 2 minggu kan dok? Betul. Apalagi kalau ada super spreader. Nah, super spreader bisa dijelasin nggak dok? Untuk teman-teman yang mungkin baru mulai belajar tentang COVID. Iya, sebenarnya super spreader itu hanya istilah, sama-sama istilah OTG ya. Jadi super spreader itu orang yang tidak terlihat bergejala, tapi sebenarnya dia sedang membawa virus. Jadi fasenya itu virusnya sedang banyak-banyaknya berkembang biak. Nah, tapi mungkin karena daya tahan tubuhnya itu kuat, jadi tidak menimbulkan gejala yang sampai kelihatan. Jadi gejala kita kalau sampai kita tuh batuk, kita demam, sampai kelihatan orang lain, itu berarti peperangan antara sistem imun sama virus kita, sama virusnya itu lebih menang virusnya. Jadi ada kerusakan jaringan di tubuh kita. Makanya terus muncul tuh reaksi demam, reaksi batuk. Nah, kalau sampai tidak ada kerusakan atau kerusakannya sangat minimal, itu biasanya gejalanya itu nggak akan terlihat orang. Jadi sepertinya orang itu sehat-sehat aja. Nah, itu yang kita sebut memang OTG. Nah, OTG ini bisa menular dari satu orang, itu dikatakan bisa sampai nanti kalau di tracing, benar-benar tracing, itu bisa sampai puluhan orang. Karena memang virus corona SARS-CoV-2 ini punya reproduction number namanya. Jadi reproduction number itu dari satu infeksi, dia akan menular ke berapa orang. Nah, untuk COVID ini, dari satu orang yang sakit, dia bisa menular ke 2-3 orang. Dan itu akan begitu seterusnya, jadi pertambahannya adalah eksponensial. Akhirnya jadi dari satu orang itu bisa menular sampai 30-40 orang. Nah, itu reproduction number ini tiap infeksi beda-beda. Yang paling ganas selama ini ya, yang paling ganas itu adalah virus campak. Jadi virus campak itu dikatakan reproduction number-nya itu bisa sampai 16. Jadi satu orang sakit campak, kalau di sekitarnya ada 20 orang, 16 orangnya pasti kena. Seperti itu. Kalau COVID, dari satu orang, misalnya ada 5 orang di sekitarnya, 2-3 orang pasti kena. Nah, ini yang namanya reproduction number. Nah, super spreader itu seperti ini. Ya, jadi eksponensial tapi ada kalau di tracing banyak banget. Tapi ada juga yang pernah dilaporkan dokter, bukan yang waktu di Korea Selatan, super spreader di mana satu orang itu dia menularkan ke satu gereja yang isinya tuh 500 orang bahkan. Iya. Betul, bisa. Dan juga ada yang, jadi itu hanya untuk beberapa kasus bisa seperti itu ya dok ya. Nah, untuk bahayanya sendiri yang sampai bahkan mengancam nyawa itu seperti apa? Yang dokter selama ini tangani di rumah sakit. Ya, memang sih virus COVID ini berbahaya terutama pada orang-orang yang punya penyakit kronis ya. Jadi intinya kalau punya penyakit kronis, apalagi penyakitnya itu tidak ketahuan sebelumnya atau dia tidak kontrol rutin, jadi kondisi penyakit kronis yang tidak terkontrol, itu memang lebih memberatkan. Jadi kalau terkena COVID, perburukannya itu cepat sekali. Tapi tidak semua juga ya. Pasien saya yang punya penyakit kronis pun banyak yang sembuh, bahkan sudah sampai ventilator. Ya, jadi memang kita belum bisa memastikan reaksi virus dengan sistem imun kita sekarang itu seperti apa. Jadi masih banyak misteri. Karena di luar negeri juga ada penelitian mengenai faktor genetik. Faktor genetik itu mulai dari faktor golongan darah, lalu faktor
gen-gen yang kita nggak tahu gen kita. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Bahkan saya pernah merawat, iya, dan saya juga pernah merawat pasien muda tidak berkomorbid, tapi sampai kondisi berat itu juga ada. Jadi, yang dibilang tidak ada tanpa komorbid itu nggak ada. Itu salah ya. Jadi, yang komorbid bisa kena, yang tidak komorbid bisa kena, usia tua bisa kena, usia muda bisa kena, dan ketahanannya atau survivalnya juga kita nggak bisa prediksi. Ada yang orang udah usia 80, tapi hidup bisa selamat. Tapi ada yang masih usia 30, ternyata nggak selamat juga. Jadi memang faktornya banyak banget. Ya, dan jangan lupa sekarang orang-orang usia muda itu banyak yang nggak tahu juga kalau sudah punya penyakit komorbid. Ini masalah pola hidup. Mungkin merokok, mungkin suka minum-minum. Nah, itu juga ternyata saya juga beberapa kali mendapatkan usia masih 22, masuk dengan COVID, ternyata ginjalnya sudah sangat rusak. Ya, itu akan memberatkan juga, tapi dia nggak tahu sebelumnya. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya, jadi intinya COVID itu berbahaya untuk orang-orang yang memang rentan. Iya, ya. Sempat dilaporkan di Jakarta 15-30% tanpa komorbid itu meninggal dunia, dokter, dengan COVID. Jadi masih banyak misteri ya, dok ya. Ya, semoga udah terjawab untuk Bramanta. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Dokter, saya terkonfirmasi COVID sudah 30 hari isolasi mandiri, tetapi swabnya masih positif. Nah, soal swab lagi ini, PCR. Tipsnya gimana, dok, biar negatif? Ya, ini juga hal yang masih belum jelas ya, karena swab sendiri itu kan memang tidak bisa membedakan virusnya ini masih aktif secara metabolik atau memang sisa-sisa virusnya. Kalau memang sudah 30 hari dari pertama kali terdiagnosis, ya mestinya itu tinggal sisa virus, apalagi kalau sudah tidak bergejala. Nah, sisa virus ini kenapa kok menempel terus di dinding hidung kita, di dinding mulut kita? Ini sampai sekarang juga nggak ada yang tahu. Jadi mau caranya gimana untuk menegatifkan? Saya biasanya cuman menganjurkan dibilas. Ya, anggapannya beginilah. Kalau sisa-sisa itu kan dia hanya nempel ya. Gitu ya, dok, ya? Dia hanya nempel ya. Terus saya sarankan untuk membilas. Hidungnya dibilas dengan cuci hidung. Kalau mulut mungkin dengan kumur. Itu bisa dicoba. Tapi juga belum terbukti ya. Ini hanya kira-kira istilahnya logika aja. Jadi kalau penelitiannya untuk ini atau ini belum ada. Jadi kenapa bisa ada orang yang positifnya lama atau apa itu juga masih misteri juga. Tapi apakah itu menular, dok? Sampai mana itu dia menular? Ya, meskipun positif. Karena ada di beberapa tempat ini pernah saya dikonsulin sama pasien. Ada suatu tempat kerjanya itu dia nggak mau nerima karyawannya untuk kembali bekerja kalau hasil swabnya belum negatif, dokter. Ya. Gitu. Jadi apakah ini sebenarnya bijakkah untuk seperti itu, atau sebenarnya ada dasar penelitian bahwa ya, meskipun positif yang penting sudah sembuh, nggak apa-apa balik kerja? Nah, silahkan jelaskan, dokter, mohon. Iya, betul banget, dokter Fani. Itu juga menurut saya masalah yang sering juga dikonsultasikan ke saya. Jadi ada penelitian ya. Jadi ada penelitian. Ini kan kebijakan Kemenkes untuk isolasi, lepas isolasi tanpa swab ulang. Ini kan juga dasarnya adalah penelitian ya. Jadi penelitian itu di luar negeri itu menunjukkan setelah 8 hari pasien itu sakit, itu meskipun di swab hasilnya masih positif, itu setelah ditumbuhkan di media kultur, itu virusnya nggak tumbuh. Makanya terus diberi rekomendasi 10 hari minimal. Jadi 10 hari minimal, tapi kalau pasien itu masih bergejala, itu ditambah 3 hari bebas gejala dulu, baru dianggap sembuh. Gitu. Nah, kalau ini misalnya kondisinya seperti ini, dia positif terus 30 hari, tapi jelas ya mulainya kapan, gejalanya hilang jelas kapan. Nah, itu kalau sudah 30 hari, menurut saya ya sudah nggak menular, asalkan tidak muncul gejala baru. Ya, gitu. Ya. Ini lanjut pertanyaannya, apakah benar city value lebih dari 35 masih kemungkinan 8% kultur positif kalau di kultur virusnya? Ya, hidup maksudnya. Betul, ini penelitiannya tuh masih banyak ya, dokter Fani. Jadi penelitian tentang city value ini masih berkembang. Jadi sampai sekarang pun belum ada kesimpulan atau rekomendasi cut off berapa city value yang menyatakan bahwa orang ini pasti tidak menular. Jadi city value ini tidak bisa dijadikan patokan. Untuk sekarang belum bisa. Karena pertama, alat itu berbeda-beda.
Karena alat itu alat itu akan memiliki cut off city value yang juga berbeda. Makanya itu tidak bisa kita samakan, tidak bisa dibandingkan. Ya, terus yang kedua, tetap lebih penting kita melihat gejala klinis. Jadi kalau gejala klinis minimal 10 hari dia sudah tidak bergejala, meskipun city value-nya masih segitu, harusnya sudah tidak ada virusnya kalau tidak bergejala. Apalagi ditambah misalnya sudah terbentuk antibodi. Nah, biasanya kalau sudah terbentuk antibodi itu memang virusnya sudah mulai dinetralisasi dengan antibodi. Nanti akhirnya kalau tinggal IgG aja yang reaktif, harusnya virusnya sudah nggak ada. Ini sebenarnya ilmu dasar ya di semua infeksi. Jadi nggak cuma COVID. Cuman pada COVID ini kan memang masih banyak praduga-praduga karena belum banyak diteliti ya. Tapi kalau secara ilmu dasar imunologi itu seperti itu. Jadi nggak ada, sampai sekarang sih belum terbukti kalau dia ini bisa bertahan lama seperti kita carrier tifoid gitu ya. Ini sampai sekarang belum pernah terbukti sih, semoga enggak ya, semoga enggak. Jadi kalau memang enggak, dia hanya 1 kali infeksi mati, ya enggak akan sampai selama itu, kecuali gejalanya berat. Kalau gejala ringan, ya benar, biasanya sekitar 2 minggu gitu sudah sembuh, seperti itu. Jadi city value jangan jadikan patokan dulu ya. Tapi kalau kita mau rapid test antibody gimana dokter? Kalau itu positif, apakah menandakan bahwa sudah selesai masa infeksiusnya? Ya, itu juga belum ada kesepakatan. Jadi itu adalah salah satu ilmu dasar aja. Jadi kalau kita terkena infeksi, itu sudah muncul IgM dan IgG, itu berarti sudah ada perlawanan yang lebih dari tubuh kita. Nah, nanti kalau tinggal IgG-nya aja, itu berarti perlawanan tubuh kita sudah menang. Jadi kalau IgG apalagi gejala klinis sudah hilang. Jadi kalau dari ilmu imunologi, kalau IgG sudah keluar, itu harusnya virus sudah tidak ada. Oke, ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Efektivitas oseltamivir bagaimana ya? OTG apa perlu minum obat tersebut supaya segera negatif PCR-nya? Ya, pemilihan obat antivirus ini apalagi kalau gejala ringan, ini penuh pertimbangan kalau kita dokter ya. Karena logikanya itu kalau hanya gejala ringan, apalagi OTG, itu cukup membooster sistem imunnya aja. Jadi virusnya nanti akan kalah dengan sistem imunnya. Jadi nggak perlu kita sampai membunuh virusnya. Lagian oseltamivir itu adalah obat antivirus influenza sebenarnya. Jadi kalau untuk COVID juga belum terbukti efektif. Karena kerjanya jelas beda. Ya, jadi komponen yang dijadikan target sama oseltamivir ini tidak sama dengan COVID. Cuman sempat dipakai karena katanya ada kemiripan, ada salah satu struktur yang mirip. Tapi itu pun secara penelitian belum terbukti efektif. Oke. Dari Novita, apakah saya harus swab ulang supaya negatif, Dok? Dari labnya disarankan 21 kemudian. Benar nggak kayak gitu? Ini sebelumnya positif maksudnya ya mungkin. Kalau sebelumnya positif. Ini saya sudah isoman 1 bulan. Swab terakhir hari Senin kemarin hasilnya masih positif, tetapi city value-nya itu 34,9. Pertanyaan baru tapi mirip sama pertanyaan yang kemarin. Kemudian swab ulang supaya bisa negatif. Iya, supaya bisa negatif itu maksudnya gimana ya? Karena supaya bisa negatif atau enggak itu enggak tergantung swab sih. Yang penting kalau misalnya sudah tidak, kalau saya ya, kalau memang mau swab ulang, ya pokoknya minimal 1 kali 24 jam itu bisa berubah loh jadi positif dari positif ke negatif. Kita nggak ada yang tahu. Maksudnya itu kan hanya sisa-sisa dari urutan gen virusnya. Jadi mau cuma jeda 1 kali 24 jam pun bisa negatif. Ya, gitu. Ya, oke. Dari Tisa Yuniska, Dok, kalau sudah isolasi 1,5 bulan, tapi masih positif, apakah masih bisa menularkan ke orang sekitar? Tidak ada keluhan. Harusnya enggak. Harusnya enggak ya, Dok ya. Harusnya enggak. Oke. Dari nah, isolasinya ini lama-lama dari ya? Iya ya. 1 bulan, 1 Tapi sebenarnya masa isolasi yang benar itu berapa hari, Dok, sebenarnya? Sebenarnya kalau lihat sifat virusnya ya, masa infeksius tuh hanya 2 minggu, Dokter Fani, maksimal. Jadi kalau misalnya kondisi ringan, nanti 2 minggu tuh harusnya dia juga sudah dilawan oleh antibodi juga. Tapi kalau kondisi berat, memang bisa lebih lama penularannya, karena virusnya pasti lebih banyak.
Jadi gitu. Jadi harusnya Oke. nggak harus sampai 1 bulan, 1,5 bulan. Apalagi kalau tadi dibilang dia ringan ya dok ya. Dari Arif Yowis, nilai city value bisa didapatkan di semua pasien dok. Soalnya kemarin ada laporan jawaban puskesmas itu rahasia. Itu gimana dok? Ya, city value ini kan memang bukan istilahnya bukan kesepakatan semua secara nasional ya. Ini hanya karena ada beberapa orang yang bersuara kalau city value ini kadang-kadang itu bisa membantu, tapi akhirnya tergantung lab masing-masing, tergantung rumah sakit masing-masing juga kebijakannya. Mereka mau mengeluarkan hasil city value atau tidak, karena takutnya memang malah membuat orang bingung. Karena sebenarnya PCR ini itu bukan pemeriksaan kuantitatif, tapi sebenarnya hanya pemeriksaan kualitatif aja, melihat ada atau tidak. Nah, takutnya nanti kalau ada city value dan orangnya nggak paham, kan malah bingung ya, ini kok city value segini tuh artinya apa? Padahal dia tidak menunjukkan apa-apa sebenarnya, dia menunjukkan jumlah virus juga enggak, dia menunjukkan kemampuan penularan juga enggak, dia bisa evaluasi kesembuhan juga enggak. Jadi memang agak rancu, makanya sekarang tetap tergantung kebijakan dari rumah sakit dan lab masing-masing. Gitu. Ya. Ini dari Irma Yulida, jika hasil pemeriksaan swab di RSA dan RSB hasilnya beda, apakah perlu di swab ulang lagi dok? Ini kok saya shopping dokter ya? Sering sekali. Ya, ini mungkin biasanya kalau sampai 2 kali. Biasanya kalau sampai 2 kali pemeriksaan ini, dugaan saya, biasanya tuh di rumah sakit A mungkin hasilnya negatif, dok. Positif. Terus karena tidak percaya, lalu periksa di rumah sakit B, hasilnya negatif. Biasanya begitu kondisinya. Kalau misalnya negatif kan biasanya orang udah nggak usah swab lagi kan. Tapi kalau positif biasanya nggak percaya, pasti dia mencari second opinion kan gitu. Nah, cuman tadi yang saya bilang, kalau ada hasil positif sama negatif, kita lebih baik berpikir kalau memang positif. Kenapa? Karena kemungkinan untuk positif palsu itu hanya 1%, tapi kemungkinan negatif palsunya itu jauh lebih besar, bisa 30-40%. Jadi lebih baik kita anggap positif sampai terbukti memang benar tidak. Nah, kapan mengulangnya? Kalau saya biasanya tetap anggap positif, isolasi dulu. Ya, ini kalau screening ya. Kalau screening itu kan biasanya nggak ada gejala. Kalau nggak ada gejala itu memang agak sulit, Dokter Fani, kita menentukan ini fase kapan ya. Jadi lebih baik diulang agak lama. Jadi sempat isolasi dulu, misalnya 5 hari atau 7 hari, baru diulang lagi. Seperti itu. Tapi kalau bisa ngulangnya ya harus di rumah sakit yang sama. Karena nanti alatnya berbeda, cut off-nya juga beda, target gen-nya juga beda. Mungkin hasilnya akan sulit dibandingkan lagi. Jadi kalau mau melakukan evaluasi, lebih baik pemeriksaannya di tempat yang sama. Gitu. Oke, ya, siap. Dari Elsa Sundari, bagaimana menurut dokter untuk penggunaan Levenok pada pasien yang terkonfirmasi dengan D-dimer yang tinggi? Nah, agak medis sedikit ya, klinis pertanyaannya. Iya, boleh. Tapi gimana kalau menurut dokter? Ya, boleh digunakan, cuman biasanya kita pilih masih heparin ya selama ini. Karena heparin itu lebih aman untuk ginjal misalnya. Karena biasanya kalau yang kondisi-kondisi berat, itu biasanya sudah ada kerusakan-kerusakan organ. Nah, yang paling aman untuk antikoagulan itu masih heparin. Kalau Lovenox kan nggak boleh kalau dia pasien gangguan ginjal, nggak boleh. Ya, jadi memang kita lihat-lihat. Tapi sama, efektivitasnya sama. Oke, ya. Ini ada survei dari BPS, dokter. 17% dari sampel yang diteliti, itu berarti sekitar 44 juta penduduk Indonesia, percaya bahwa dirinya tidak tertular COVID. Tidak akan tertular COVID, kan sempat dulu beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya seberapa persen sih peluang saya untuk tertular COVID di masa sekarang ini, dok? Kalau peluang itu tetap bisa besar ya, Dokter Fani. Apalagi sekarang ini kan benar-benar open ya kita, perbatasan juga terbuka, mobilisasi kita tidak dibatasi. Ya jelas intinya begini, penyakit COVID ini adalah penyakit komunitas dan penyakit ini hanya menular antar manusia. Jadi kalau kita ketemu orang lain, ya peluang kita bisa terkena itu ya akhirnya 100%. Kalau kita nggak pakai pelindung, orang itu juga nggak pakai pelindung, ya. Jadi
Kalau kita nggak ketemu orang, maksudnya nggak ketemu orang yang tidak biasa kita ketemu, misalnya bukan orang rumah, nah resiko kita pasti akan lebih rendah. Tapi kalau peluang jelas besar, karena ini adalah penyakit komunitas. Jadi Anda masuk ke komunitas, peluang Anda tertular besar sekali. Gitu. Oke, ya. Nah, sekarang ini kan mau musim hujan, dokter, musim dingin. Apakah COVID akan semakin parah? Ya, itu kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri yang memang punya 4 musim, itu memang terbukti beberapa penyakit flu itu lebih ganas pada saat musim dingin. Tapi kalau Indonesia, ini kita sebenarnya iklim tropis ya. Jadi iklim tropis itu meskipun musim hujan, ini beda dengan suhu di musim dingin di luar negeri ya. Harusnya juga berbeda juga ketahanan virusnya. Kalau menurut saya sih, untuk COVID-nya saya kurang tahu pasti ya, maksudnya akan berpengaruh atau enggak, tapi mungkin kita lebih aware untuk penyakit-penyakit lain juga akhirnya, yang akhirnya munculnya pada musim-musim hujan, seperti misalnya dengue, ya dengue, terus leptospirosis. Nah itu kan juga munculnya pada saat musim hujan, itu yang endemis di negara kita. Tapi kalau COVID, saya belum tahu pastilah pengaruhnya iklimnya terhadap. Tapi yang jelas kita nggak sedingin di luar negeri, jadi nggak bisa disamakan juga kondisi sana dengan kondisi sini ya. Oke, dokter. Nah, kalau nah untuk kriteria sembuh tadi udah ya. Nah, kalau saya sakit, apakah saya akan sembuh sempurna atau saya akan ada kecacatan atau penurunan fungsi organ? Ya. Kalau ini ada memang istilah long COVID ya. Jadi long COVID itu efek setelah orang itu sembuh COVID. Dan ini juga masih sebatas laporan kasus ya dok ya. Jadi dari laporan kasus itu ada orang yang sembuh lalu kayak dievaluasi dalam waktu beberapa minggu, beberapa bulan ke depan itu apakah masih ada keluhan-keluhan. Ternyata memang beberapa masih mengalami mulai dari batuk, sesak, lemas itu bisa terjadi. Tapi kalau masalah organnya itu memang pembuktiannya belum sampai. Kalau organ kan kita harus otopsi ya. Jadi yang memastikan kalau memang ada kerusakan yang berlanjut. Cuman kalau dari gambaran paru-paru itu ada yang memang menetap. Jadi gambaran menetap, gambaran komplikasi fibrosis paru itu bisa terjadi pada orang, tapi terutama yang gejalanya berat. Karena itu kan terkait dengan peradangan. Jadi anggap aja kalau kita lukanya dalam, pasti akan membekas dibanding lukanya hanya superficial, luka-luka permukaan biasanya kalau sembuh kemungkinan bekasnya pun nggak kelihatan kan gitu ya. Tapi kalau berat, nah bekasnya itu bisa sisa. Nah sama dengan paru-paru. Jadi kalau pas radangnya itu berat sekali, bisa terjadi namanya fibrosis paru. Itu ada laporannya dan memang secara logika memang bisa terjadi pada semua infeksi, nggak cuma COVID ya. Jadi tergantung peradangannya. Pada saat dia masih mengalami sesak atau batuk, itu apakah masih harus diisolasi, dok? Kalau itu pasti gejala sisa, nggak perlu. Jadi makanya harus ada harus konsultasi dokter dari awal sakit ya. Jadi dokter itu yang mengerti kondisi awal seperti apa, terus penyembuhannya seperti apa, lalu gejala yang masih ada itu apakah sisa atau bukan, itu pasti dokternya bisa menilai. Ya, harusnya sih kalau sudah jelas perjalanannya, terus antibodi sudah terbentuk, tapi masih ada gejala sisa, itu mungkin memang gejala sisa aja. Gitu. Oke, ya. Ini, tunggu sebentar dok. Ya. Dari Dian Lestari. Dokter Ning, pada pasien yang IgG-nya reaktif dan IgM-nya non-reaktif saat swab pertama hasilnya positif, apakah perlu dilakukan swab ulang untuk yang kedua? Ya, ini sama ya. Swabnya udah positif. Ini sama pertanyaannya sama yang tadi sebenarnya. Untuk swab ulang atau tidak itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Kalau misalnya rekomendasi Kemenkes sendiri, kalau ini sudah IgG reaktif dan ada swab 1 kali hasilnya positif, cukup isolasi 10 hari sejak hasil swabnya keluar itu positif. Itu cukup 10 hari aja, setelah itu tidak perlu dilakukan swab ulang, kecuali muncul gejala. Kalau nggak ada gejala, itu sebenarnya tidak dilakukan swab ulang, nggak apa-apa. Tapi kalau memang khawatir, ya biasanya kan masih khawatir atau seperti apa, boleh dilakukan swab ulang setelah isolasi selesai. Jadi 10 hari. Oke. Ya.
Nah, ini ada yang masih bingung, dokter. Kira-kira apakah kalau ada orang COVID di rumah, semuanya itu akan ketular? Pertanyaan dari Dayu Likar. Ya, ini tadi yang saya jelasin tentang reproduction number. Jadi virus COVID itu punya daya tular, itu kalau misalnya satu orang, sumbernya satu, itu dia bisa menular ke 2-3 orang. Jadi nggak akan semuanya, kecuali nanti dari yang kontaknya ini ikut positif, dia tetap tidak ada isolasi atau tidak ada prevensi, bisa menular ke yang lain juga. Akhirnya mungkin kalau lama ya bisa semua kena. Jadi ngerti ya, misalnya satu orang sakit nih pertama, dia dianggap aja dia kasus 0. Lalu dia menularkan, misalnya di rumah ada 5 orang. Dari satu ini menular ke 2-3 orang. Setelah itu orang yang 2-3 ini, dia akhirnya positif, dia juga menularkan ke yang 4 dan 5. Akhirnya satu rumah juga bisa kena. Tapi sebenarnya reproduction number dari virus COVID itu hanya 2-3 orang. Ya, seperti itu. Jadi kalau satu lokasi ada 10 orang, ada satu orang OTG atau satu orang penular, itu akan menularkan ke 2-3 orang aja. Tapi yang bikin banyak itu biasanya dari kontaknya juga, akhirnya nularin ke yang lain juga. Nah, itu akhirnya kenapa kita perlu yang namanya kontak tracing, karena kontaknya ini juga bisa menjadi sumber penularan gitu. Jadi ini kayak MLM ya, Dok ya. Jadi dia punya downline-nya punya downline lagi. Betul. Ya makanya. Jadi banyak nih ya. Benar. Bahkan penularannya lebih cepat. Kalau misalnya kayak HIV kan mungkin pada saat kawin aja ya, Dok ya, misalnya atau pas kontak dengan cairan tubuhnya. Tapi kalau ini kan nggak sentuhan pun juga bisa nular gitu. Betul, apalagi sekarang airborne kan. Nah, BTW yang untuk airborne itu pada saat apa saja, Dok? Di luar rumah sakit yang bisa kemungkinan menular melalui airborne. Apakah bayi menangiskah bisa menjadi airborne, atau menyanyi mungkin, atau apa aja? Ya, betul. Jadi airborne itu sebenarnya juga droplet ya. Airborne itu sebenarnya juga droplet, tapi yang ukurannya itu sangat-sangat kecil, dikatakan kurang dari 1 mikrometer. Jadi kalau airborne itu biasanya keluar, droplet-droplet kita ini kan keluar kalau kita berbicara. Ya, kita berbicara, jadi kan droplet keluar, dan yang keluar itu nggak cuma yang ukuran besar, sampai ukuran kecil pun dia akan keluar juga bersama dengan kita bicara. Lalu bicara, bernafas pun itu juga keluar droplet. Dan menyanyi ya, bernyanyi itu juga meningkatkan justru pada orang bernyanyi, orang berolahraga yang nafasnya cepat itu justru dropletnya itu banyak sekali yang dikeluarkan. Makanya pada kondisi-kondisi apa sih yang resiko tinggi terkena resiko airborne itu kalau tempatnya tertutup ya terutama. Jadi ventilasinya itu nggak bagus. Karena logikanya begini, kalau di situ ada konsentrasi atau ada konsentrasi droplet yang berisi virus, kalau tidak dibuka aliran udaranya, dia akan ngumpul di situ kan. Tapi kalau kita buka jendela misalnya atau pintu, itu akan terjadi pengenceran ya oleh udara luar. Otomatis kan nanti beberapa virus akan terbawa keluar. Akhirnya pasti jumlahnya lebih sedikit. Itulah kenapa kita harus menjaga dengan ventilasi itu tadi. Jadi aliran udaranya itu harus bergerak terus, nggak boleh stasis. Ya, terus yang kedua jumlah orang juga di dalam ruangan itu, semakin banyak orang, otomatis droplet yang dihasilkan juga semakin banyak. Ya, sama waktu, durasi, jangan lupa semakin lama kita di situ, kemungkinan kita untuk terinfeksi, kita menghirup droplet yang terinfeksi, itu juga semakin besar. Tapi sampai sekarang, Dr. Fani, itu belum ada penelitian yang memastikan berapa sebenarnya dosis infeksius dari virus ini. Jadi kalau misalnya pun kita ada di suatu lingkungan, lalu di situ banyak droplet infeksi, kan tidak hanya satu virus kita hirup langsung kita sakit, kan enggak. Jadi ada beberapa dosis yang namanya dosis infeksius. Jadi dosis minimal yang harus masuk baru kita terinfeksi. Nah untuk COVID sampai sekarang belum ketahuan berapa. Jadi kita masih nggak tahu. Bisa jadi sedikit, bisa jadi banyak. Kalau sedikit ini berarti sangat ganas karena kita nggak butuh banyak menghirup sudah kena. Itu logikanya. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian ke situ dan ini mungkin masih ke depannya akan diteliti. Ya. Nah, ini terkait kabar gembira dan kabar menyeramkan itu. Sebenarnya kalau kita menerima atau membaca tentang tingkat kesembuhan
Nah, Oke. apakah itu bisa menjadi tolak ukur dokter bahwa suatu em, kesehatan status di suatu tempat itu sudah membaik kalau melihat tingkat kesembuhan saja? Ya, setuju Dokter Fani. Ini sering ya kita dengar ya. Oke lah, ini memberikan kabar baik itu boleh ya, boleh banget. Cuma memang harus jangan dilupakan juga dasarnya. Jadi sebenarnya untuk kriteria kita bilang suatu wabah terkendali, itu saya baca di kriteria Kemenkes, di kriteria WHO tidak ada yang memasukkan kriteria kesembuhan. Itu yang harus diingat. Jadi kesembuhan ini Tidak anggap aja, ada, sebenarnya nggak diperhitungkan ya. nggak sama sekali. Jadi tingkat kesembuhan ini kalau menurut saya lebih ke kalau untuk yang berat ya ini, kalau untuk yang kondisi berat itu lebih ke keberhasilan perawatan ya. Jadi kalau kondisi berat sampai sembuh itu berarti keberhasilan atau kualitas menunjukkan kualitas perawatan dari pasien itu, bukan terkendalinya wabah gitu loh. Tapi kalau kesembuhannya ini pada orang-orang yang cuma OTG, pada orang-orang yang gejala ringan, itu nggak akan menilai apa-apa karena yang melawan itu daya tahan tubuh kita sendiri. Makanya logik banget, logika sekali kalau tidak dimasukkan ke suatu kriteria pengendalian karena banyak biasnya. Jadi banyak faktor-faktor yang rancu kan ya. Jadi kalau di kriteria itu nggak ada sama sekali kriteria kesembuhan. Jadi maksud saya begini, oke nggak apa-apa kita dengarkan berita bagus seperti itu, Kabar tapi baik ya. jangan lengah. Jadi bukan berarti kalau sembuhnya banyak Jangan itu di situ wabahnya terkendali. Itu tidak ada hubungannya. Nah, itu yang harus benar-benar diingat gitu. Tapi kita tetap bersyukur kalau banyak yang sembuh kan daripada banyak yang meninggal gitu. Tapi bukan berarti kita aman. Nah, itu nggak boleh disamakan gitu loh. Oke. Untuk kriteria bahwa dikatakan aman suatu wabah dari satu tempat itu sebenarnya apa aja, Dok? Ya, ini banyak sebenarnya ya kriterianya. Cuman yang saya ingat itu salah satunya tentunya Versinya banyak ya. jadi kriteria indikatornya tuh banyak sekali. Itu sebenarnya bisa dibaca langsung di websitenya covid19.go.id. Jadi semua orang tuh sebenarnya bisa baca. Tapi mungkin sayangnya nggak ada yang baca gitu loh. Jadi yang salah satu indikator yang saya ingat itu kasus baru jelas harus turun dok. Jadi kasus baru itu harus turun dan itu harus dalam waktu sekitar 2 minggu stabil turun. Itu salah satu. Terus kontak tracing itu juga jadi ukuran. Jadi dari satu orang yang sakit kita bisa melakukan kontak tracing itu dibatasi dalam waktu 48 jam harus sudah ketemu 80% kontaknya. Nah, sepertinya di Indonesia belum. Ya. Terus jumlah tes juga masih kurang kan kita lihat dari positivity rate. Ya, dari positivity rate itu jumlah pasien yang terdeteksi positif per jumlah tes. Nah, itu masih tinggi sekali di Indonesia, padahal targetnya itu adalah kurang dari 5%, jadi jumlah tesnya harus banyak. Yaitu beberapa kriteria, dan salah satu juga ada kriteria pelayanan kesehatan. Jadi di situ dikatakan pelayanan kesehatan harus siap menerima kenaikan jumlah pasien COVID. Harus siap juga tidak boleh ada peningkatan kematian dari COVID maupun non-COVID. Nah, ini saya nggak tahu ya, saya nggak punya datanya. Tapi kalau yang saya alami di Surabaya ya dok ya, beberapa minggu terakhir ini agak sulit mencari rujukan. Mau itu COVID, mau itu non-COVID. Jadi kalau misalnya kita butuh perawatan yang lebih tinggi, misalnya ke ICU kan memang jumlahnya terbatas ya. Itu pasien non-COVID pun sekarang mengalami kesulitan untuk dirujuk. Itu artinya rumah sakit kita belum siap menerima beban COVID dan non-COVID kan. Jadi indikator-indikator wabah terkendali di Indonesia, kalau kita baca, itu belum ada yang tercapai. Karena selama ini yang digembar-gemborkan hanya indikator kesembuhan, dan itu tidak ada di indikatornya gitu. Padahal itu tidak dipertimbangkan ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya hal-hal lain yang menentukan bahwa wabah itu terkendali di suatu wilayah, yang mana itu ada 15 seperti yang tadi dokter sampaikan di covid19.go.id ya. Teman-teman bisa dicek nanti ya websitenya. Oke, thank you Dokter Ning penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Elsa Sundari, maaf. Dokter, boleh nggak dijelasin apa aja indikasi rawat untuk pasien kasus suspek atau kontak erat? Apakah kasus kontak erat dengan gejala ringan seperti batuk tetap memiliki komorbid itu tetap harus dirawat? Iya, ini juga untuk kriteria isolasi mandiri itu sebenarnya kalau punya komorbid tidak disarankan ya.
Karena kalau punya komorbid itu resiko perburukan, resikonya itu lebih tinggi. Jadi memang disarankan lebih baik di isolasinya di rumah sakit. Jadi ada yang mengawasi seperti itu. Kalau indikasi perawatan untuk pasien kasus suspek atau kontak erat jelas kalau misalnya bergejala dan kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi meskipun gejalanya ringan, tidak berkomorbid, tapi kalau di rumahnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan isolasi. Saya tinggal di kos-kosan gitu ya. Ya, atau misalnya dia tinggal di rumah yang isi orangnya banyak, misalnya gitu, dia nggak punya kamar sendiri, ya dia tidak bisa jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Nah, itu lebih baik juga dilakukan rawat inap, gitu. Oke, ya. Ini satu lagi dari Windiani. Jika dalam satu keluarga terkonfirmasi positif dan OTG dan vaskes apa nih ya? Dan vaskes boleh isolasi di ini maksudnya. Mungkin saya tanyain ulang ya pertanyaannya. Oke, sorry. Dokter, ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang lagi nonton saat ini? Pesan saya sih cuman bagaimana cara menolong nakes yang saat ini lagi tiada henti menerima pasien. Iya, kalau nakes ini untuk para nakes harus semangat ya, karena ini kan juga sumpah kita ya. Jadi ini adalah ujian kita. Saya pernah nulis ya di IG saya, Dr. Fani. Waktu saya kena COVID, itu saya sempat drop secara mental ya. Maksudnya saya kan selama ini, saya selama ini merawat pasien COVID itu nggak pernah takut. Maksudnya ya saya waspada, saya pakai APD, tapi saya tetap mikir pasien gitu loh ya, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi saya nggak takut untuk datang masuk memeriksa langsung ya. Ada beberapa kondisi yang saya telemedicine, tapi ada beberapa kondisi yang saya tetap masuk ya. Karena saya juga melihat pasien kan nggak mungkin kita perlakukan seperti itu ya, kita harus istilahnya secara emosional, secara mental juga kita harus dukungkan. Nah, tapi setelah saya kena COVID, terus terang saya akhirnya menjadi drop ya. Takut ke rumah sakit lagi, takut ketemu pasien lagi, itu sempat ada fase seperti itu. Sempat ada. Meskipun sudah sembuh, Dok? Meskipun sudah sembuh. Jadi fase perbaikan mental saya itu nggak cepat. Ya masih ada trauma, karena saya takut menulari anak-anak saya. Itu yang pertama ya, terutama keluarga sih ya. Karena kita ini kan kalau kerja di rumah sakit, yang kita pikirkan kan kalau kita pulang bawa virus, kan itu. Karena kemarin itu waktu saya kena, satu rumah itu kena semua, Dok. Tapi saya juga nggak tahu ketularannya dari mana. Nah, itu kan termasuk bikin trauma ya, apalagi anak saya masih kecil-kecil. Tapi alhamdulillah sih anak-anak saya nggak apa-apa. Gitu. Cuman itu akan menjadi suatu tantangan lah buat saya. Tapi terus saya, ya gimana-gimana kita nggak boleh nyerah ya. Jadi kalau sudah seperti itu, ya kita harus tetap stuck sama komitmen kita di awal. Kita tenaga medis, kita tetap harus menolong orang-orang. Ya akhirnya saya kembali ke situ. Setelah saya kembali, justru malah saya nggak takut lagi, Dok. Justru saya semakin semangat gitu loh. Ya, jadi untuk tenaga-tenaga medis, pesan saya ya yang sekarang sedang mengalami atau sedang isolasi atau mungkin sedang sakit COVID, pokoknya jangan menyerah ya. Ya ini memang ininya lah tantangan kita semua, tapi kita pasti bisa ngelewatin gitu loh. Jadi nggak usah takut, yang penting tetap harus jaga diri ya, jaga jaga kesehatan, jangan terlalu capek, kita juga selalu disiplin protokol kesehatan. Pokoknya kita jangan lengah juga. Jadi yang berita-berita positif itu jangan sampai menjadi suatu hal yang toxic positivity ya. Jadi positif tapi bikin toxic gitu loh. Jangan sampai, tapi kita harus benar-benar buka diri untuk mencari informasi sebanyak mungkin, terutama informasi yang valid. Ya. Tapi di samping itu kita juga belajar untuk mempertahankan diri, belajar untuk mengendalikan keadaan. Jangan sampai kita yang kalah sama keadaan. Jadi kalau keadaannya sekarang seperti ini, ya kita sesuaikan diri. Jadi jangan kita yang menyalahkan keadaan. Itu yang selalu saya ingatkan ke follower saya, ke teman-teman, ke tenaga medis semua. Kita sekarang sudah ada di kondisi di tengah perang. Ya sudah, lanjutkan aja. Tapi kita harus jaga diri. Kita sesuaikan semuanya dengan kondisi supaya kita aman. Gitu sih, Dok. Oke. Ya. Dokter Ninggar, sebagai seorang ibu dan juga dokter spesialis kerja di dua rumah sakit lagi, itu kan pasti
sibuk banget ya. Nah, apa yang menjadi motivasi dokter untuk semangat, aktif, dan selalu edukasi masyarakat melalui sosial media? Iya, kalau saya sih yang bikin semangat, karena saya ini orangnya nggak suka ini ya, Dokter Fani. Ngelihat hal yang nggak benar, ngelihat hal yang nggak wajar, itu saya tuh seperti tergugah untuk mengklarifikasi, tergugah untuk mengcounter, karena kalau hal-hal yang tidak benar dan menjerumuskan, itu nggak tahu gimana saya tuh nggak bisa terima hati saya gitu loh. Jadi ya emang dulu saya nggak terlalu aktif ya sosial media, saya tuh bukan orang yang terlalu main sosial media, tapi setelah COVID ini, entah kenapa setelah melihat banyak hoax, setelah melihat banyak berita, itu saya ingin meluruskan gitu loh, dan memberikan edukasi ke masyarakat kok tidak seperti ini. Kenapa saya berani? Karena ini kebetulan bidang saya. Ya kan bidang kita ya, Dokter Fani ya, ini kan bidang kesehatan, bidang kedokteran, dan kita punya kompetensi untuk menjelaskan itu ke masyarakat. Kalau kita diem aja, menurut saya malah kita ini sepertinya tidak sayang ya sama negara, tidak sayang sama bangsa. Masa dibiarin ada hoax, dibiarin. Justru kan itu tanggung jawab kita juga sebagai orang yang mengerti gitu loh. Ya, yang bikin saya semangat sih sampai sekarang ya itu sih ya. Jadi setiap ada hoax, setiap ada ini, saya nggak pernah ngambil pusing sih. Ya sudah, nanti saya klarifikasi, saya edukasikan ke masyarakat. Tapi saya nggak pernah yang istilahnya menganggap itu sampai masuk ke dalam hati. Misalnya dokter dikatain apa, biarin aja. Justru malah saya jadikan bahan untuk edukasi, Dokter Fani. Karena itu berarti, oh masyarakat kita seperti ini nih. Jadi ini ada hal-hal yang memang harus diluruskan. Ya mungkin nggak bisa nyampe ke semuanya ya. Saya juga bukan influencer, saya juga bukan artis. Tapi paling nggak usaha yang sedikit-sedikit seperti ini, kalau bisa diteruskan, teruskan, kan harapan kita bisa lebih luas ya efeknya. Pasti Dokter Fani juga seperti itu kan? Iya, senior. Saya paham. Dokter Ninggar ini dari Jogja ya, dokter ya. Kemudian tinggal dan besar di Surabaya, punya ikatan yang kuat dengan Bali karena banyak ada keluarga di Bali ya, dokter ya. Iya, mudah-mudahan nanti setelah pandemi cepet ini kelar. Nah, mungkin nanti kita bisa ketemu di Bali ya, dok. Oke. Iya, sambil ngasih tentiran untuk dokter muda di sini. Siap. Dokter ini mumpung masih ada waktu, izin ada Puri bergabung. Jadi kebetulan teman saya, dokter, kenapa ya hasil PCR pasien positif COVID sampai swab berkali-kali tetap hasilnya bisa positif, padahal keadaannya sudah membaik. Nah, ini kebetulan tinggal di Tabanan ya. Iya, ini juga pertanyaan yang dari tadi ditanyain ya, Dokter Fani ya. Kenapa kok bisa swab berkali-kali hasilnya positif? Itu sampai sekarang juga nggak tahu. Karena itu kan kayak sisa-sisa virus yang nempel di tenggorokan, nempel di dinding mulut, dinding hidung. Kalau misalnya pun dia sudah tidak aktif, tapi urutan gennya itu kadang masih bisa dideteksi gitu loh. Nah, kenapa ada orang yang di situ nempelnya lama virusnya, tapi ada orang yang enggak? Itu sampai sekarang juga belum ketahuan pasti kenapanya sih. Jadi ada yang bisa, kalau nggak salah ada berita itu sampai 3 bulan ya dok, bolak-balik di swab itu masih positif. Nah itu juga nggak tahu, padahal dia juga nggak bergejala apa-apa. Makanya dari WHO dan dari Kemenkes kan patokannya 10 hari aja. Jadi 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Kalau memang sudah nggak ada gejala lagi, ya sudah nggak nular. Mau dia positif terus, nggak masalah. Karena itu adalah sisa virus. Karena sebenarnya dok, kalau misalnya ini juga kita lakukan pada sakit flu biasa, virus influenza itu, ini juga sama. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi virus influenza pun seperti itu. Kalau di swab terus juga dia masih positif. Gitu. Oke, siap. Nah, satu lagi ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana tips dari dokter supaya bisa tetap berpositif thinking saat mengalami COVID? Sedang terkena COVID. Soalnya dokter kan bisa ngasih sharing ya. Kalau saya kan belum pernah. Iya, jangan sampai ya, Kalau dokter gimana? Iya, mudah-mudahan. Ya, ini yang mau saya sharing juga. Berpositif thinking saat mengalami COVID itu sulit.
dan saya yakin mungkin nggak akan bisa. Tapi jangan lupa, kadang itu untuk mengatasi stres, itu kita boleh merasa hal yang tidak. Jadi pernah dengar kan, it's okay to not to be okay. Ya, jadi nggak masalah kalau suatu saat itu kita merasa kita sedih, kita merasa kita terpuruk, kita merasa kita jatuh, itu wajar sekali, nggak apa-apa. Tapi yang penting gimana cara kita menghadapi untuk kedepannya. Kalau saya jujur kemarin setelah kena COVID, 3 hari saya nggak bisa tidur, 3 hari saya nggak minat ngapa-ngapain, 3 hari saya ketakutan sendiri. Jadi ada depresi, ada rasa bersalah sama anak-anak juga, terus ada rasa juga nggak benar-benar nggak minat ngapa-ngapain, itu 3 hari. Tapi setelah itu saya memutuskan saya harus bangkit, gitu kan. Ya itu tergantung kita. Jadi tergantung kita sendiri gimana kita memanage stres kita. Tapi untuk awal kita kena, kita putus asa di awal, itu wajar banget. Dan boleh, justru boleh, karena itu wajar sekali di stres akut kita. Tapi setelah itu kalau kita bisa menangani, itu semua pasti akan terasa lebih ringan. Jadi baru setelah itu kita pelan-pelan berusaha untuk positive thinking. Gitu. Oke, ya. Demikian Ani yang saat ini mungkin lagi isolasi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Sayang tidak semua pertanyaan bisa kita jawab, mungkin ada yang baru saja bergabung, jadi nanti bisa konsultasi sama dokter lewat belakang, ataupun melalui dokternya masing-masing di daerah masing-masing. Cuman karena kita terbatas dengan waktu, mungkin lain kali kita sambung lagi dokter. Untuk Dokter Ninggar, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah dikasih tahu ilmunya dari Dokter Ninggar, spesialis penyakit dalam dari Surabaya, bisa bermanfaat. Termasuk juga pengalamannya beliau, tipsnya beliau untuk bangkit pada saat sempat pernah kena COVID, dan juga bagaimana motivasinya supaya tetap mengedukasi biar tetap wabah ini terkendali ya dok ya. Silahkan nanti kalau teman-teman mau pertanyaan atau pengen informasi lebih lanjut tentang konten-kontennya Dokter Ninggar, silahkan di follow akunnya Nings SPPD ya, bener ya dok ya, nanti dicari aja di sini ya. Oke ya dokter, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Udah ya, intinya jangan lengah ya, pokoknya jangan lengah terus. Kita harus tetap waspada, bukan demi diri kita ya, tapi demi keluarga. Kalau saya selalu bilang seperti itu, karena mungkin kalau diri kita kena, kita nggak terlalu akan menyesal, tapi kalau sampai anak kita, suami, istri, atau orang tua, keluarga terdekat kita kena, itu kita akan menyesal seumur hidup. Jadi anggap aja apa yang kita lakukan, meskipun nggak nyaman, meskipun harus pakai masker, harus jaga jarak, harus mengurangi kumpul-kumpul, tapi itu demi keluarga. Ya, jadi itu makanya kita di kondisi sekarang nggak boleh egois. Terima kasih banyak Dokter Ninggar untuk sharingnya malam hari ini. Semoga sehat selalu dok ya bersama keluarga. Ya, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam dokter. Malam.